Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Dua pemain Arsenal ini disebut sering datang terlambat. Leandro Trossard mengatakan bahwa William Saliba dan Gabriel Magalhaes merupakan dua rekan setim dengan manajemen waktu yang buruk. Ya, di dalam lapangan, dua pemain yang kebetulan merupakan pasangan Arsenal di jantung pertahanan sangat hebat dalam menjaga penyerang lawan. Tapi ternyata keduanya tidak begitu mahir soal manajemen waktu. Berbicara kepada Fubo, Trossard mengatakan bahwa keduanya selalu terlambat dalam segala hal. Tidak hanya dalam latihan. Siapa yang selalu terlambat? Tidak harus selalu saat latihan. Mungkin hanya pergi keluar bersama-sama. Dua bek tengah kami mungkin salah satunya, William Saliba dan Gabriel, ungkap Trossard. Arsenal datangkan Kylian Mbappe, kenapa tidak? Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Arteta membuka pintu bagi Mbappe bergabung dengan timnya. Ia menyebut Mbappe bisa menaikkan kualitas permainan Arsenal sehingga ia siap menampung sang striker di timnya. Apakah Arsenal tertarik pada Mbappe? Kenapa tidak? Jika kami perlu pemain-pemain terbaik dengan talenta-talenta terbaik, ungkap Arteta. Lebih lanjut, Arteta menyebut bahwa bergabungnya Mbappe ke Arsenal bukan atas kuasanya. Ia menyebut manajemen dan pemilik Arsenal yang nantinya akan memutuskan apakah Mbappe bisa mereka rekrut atau tidak di musim panas nanti. Saya tidak terlibat dalam proses negosiasi apapun, karena itu jatah Edu dan para pemilik klub. Saya tidak terlibat dalam proses negosiasi hingga tahap akhir nanti, pungkasnya. Arsenal menang lagi dengan skor telak atas Burnley. Arsenal kembali menunjukkan tren positifnya saat melakoni laga tandang di Turf Moor Stadium, markas milik Burnley pada Sabtu 17 Februari 2024 malam. Di pertandingan itu Arsenal sepenuhnya mendominasi. Permainan menyerang The Gunners membuat Burnley hanya bisa bertahan meski mereka bermain di kandang sendiri. Pertandingan baru berjalan 5 menit. Arsenal mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Odegaard dengan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diselamatkan kiper James Trafford. Setelah gol itu, Arsenal terus tetap bermain ofensif untuk menekan pertahanan tuan rumah. Arsenal mendapat hadiah penalti di menit 41. Penalti diberikan setelah pemain Burnley, Lawrence Asignon, menjatuhkan striker Leandro Trossard di area terlarang. Eksekusi penalti dituntaskan oleh Bukayo Saka. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Arsenal dan bertahan sampai akhir babak pertama. Di babak kedua, Arsenal kembali bermain dengan tempo tinggi. Permainan menyerang mereka pun kembali memberi hasil saat laga baru berjalan 2 menit. Saka mencetak brace setelah menyelesaikan assist dari Odegaard. Arsenal pun menambah gol melalui Trossard yang memanfaatkan bola liar di menit 66. Skor menjadi 4-0 untuk Arsenal. The Gunners masih belum puas. Kai Havertz, yang sudah lama tak mencetak gol, akhirnya mencatatkan nama di papan skor. Menyambut umpan dari Jakub Kiwior, pemain timnas Jerman ini membobol gawang Burnley di menit 78. Skor 0-5 untuk Arsenal dan bertahan hingga akhir pertandingan. Raih kemenangan beruntun di EPL, Arsenal diminta tidak lupa daratan. Gelandang serang Arsenal Kai Havertz memberikan komentar usai timnya mengalahkan Burnley. Ia menyebut The Gunners harus tetap rendah hati meski mereka lagi berada dalam momentum yang bagus. Havertz mengaku senang dengan tren positif Arsenal ini. Ia menilai kemenangan ini membuat Arsenal kini semakin percaya diri. Kami sedang berada dalam momen yang bagus saat ini. Kami memenangkan semua pertandingan kami di Premier League di tahun 2024 sejauh ini dan rasanya sungguh luar biasa, ungkap Havertz. Kami bisa seperti ini karena kami bekerja keras di belakang layar. Setelah ini akan ada lebih banyak pertandingan sulit yang menghampiri kami, jadi kami harus terus bekerja keras, pungkasnya.
Bukayo Saka terpilih menjadi Man of the Match. Terpilihnya Saka menjadi Man of the Match di laga ini karena ia mencetak 2 gol ke gawang Burnley. Gol pertama ia cetak di akhir babak pertama melalui titik putih. Sementara di awal babak kedua ia berhasil membobol gawang Burnley yang memanfaatkan umpan dari Martin Odegaard. Jadi karena 2 gol itu Saka dinobatkan sebagai Man of the Match di laga ini. Catatan Squawka juga membeberkan bahwa Saka adalah pemain tertajam di Premier League selama tahun 2024 ini. Sejak bulan Januari kemarin, Saka sudah memainkan 5 pertandingan Premier League. Dari 5 laga tersebut, sang winger sukses mencetak 6 gol. Yang lebih mengesankannya lagi, Saka melakukan back-to-back brace di laga ini. Alhasil, tidak ada pemain EPL yang mencetak gol lebih banyak ketimbang Saka di tahun 2024 ini. Mikel Arteta janji tak akan lagi ulangi tradisi ngegas di awal, gol pas di akhir. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengakui kegagalan di musim lalu meraih gelar juara Liga Premier Inggris telah memberinya banyak pelajaran positif. Ditegaskannya, hal itu tak akan terulang di kampanye 2023-2024 ini selama terpenuhi satu syarat. Arteta yakin pasukannya kali ini lebih cerdas dalam bersaing di jalur juara. Yang saya katakan adalah hal terpenting untuk memberi dampak di akhir musim adalah kami memiliki skuad penuh yang tersedia. Itu persyaratan nomor 1. Tegas Arteta kepada reporter. Sekarang ini kami belum memilikinya dan kami harus memilikinya. Dan kami sedang berupaya memilikinya. Itu persyaratan pertama. Kedua, ketiga, keempat, jika kami tidak memiliki persyaratan itu, bakal sulit. Jika kami tidak memilikinya, kami punya kesempatan bagus. Tapi saya kira bakal berjalan sulit. Jelasnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!